Berapa banyak orang yang tak sanggup menahan mata, tak sanggup menahan telinga, tak sanggup menahan lidah, tak sanggup menahan tangan, tak sanggup menahan kaki, tak sanggup menahan hati, tak sanggup menahan pikiran. Maka kata Nabi, ibadahnya man shoma, siapa yang sanggup menahan waktu siang itu, imanan, pada siang Ramadan, imanan karena iman kepada Allah, wahtisaban, hanya membalaskan meminta balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Bagaimana kalau ada orang tahan makan, tahan minum, tapi mata tak ditahan, telinga tak ditahan, lidah tak ditahan? Man lam yada qaulaz zur, siapa yang tak menahan lidahnya, tak menahan matanya, tak menahan tangannya, tak menahan kakinya, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, maka perbuatan dia menahan makan, menahan minum tak ada pahala. Datang satu mahasiswa selengean, Pak Prof, kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Mana? Tunjukkan saya, mana Tuhan itu? Mana? Ditempeleng sama guru besar, lepak, ditempeleng. Sakit, iya, di mana sakit itu? Tunjukkan saya mana sakit itu. Sakit itu adalah rasa. Merah itu bukan sakit, itu efek dari pukulan. Sakit, cinta, benci, marah, rindu, sayang ada, tapi tak bisa ditunjukkan. Makanya kalau seorang istri bertanya kepada suaminya, abang sayang sama aku? Iya, mana buktinya? Walaupun engkau tak melihat Allah, karena Allah itu tidak berupa. Kau pejamkan mata, kau nampak hitam, merah, putih, hijau, kelabu. Apakah dia? Bukan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un, tak ada satupun yang setara, yang serupa dengan dia. Tapi kau dapat merasa. Pernah dengar kalimat ini? Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar? Masya Allah, itu hadis palsu. Bahkan saking palsunya, di kitab hadis palsu pun tidak ada. Saya pernah menulis buku menyoal hadis-hadis populer. Ya, ketika menampilkan dan mencari hadis itu, kami cari sampai di 1235 kitab hadis. Di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan, saking palsunya. Ya. Bukan yang salah kalimatnya, bukan, karena Nabi tidak pernah mengatakan itu. Ternyata ditemukannya di mana? Di kitab kisah. Kisah tentang seorang raja minta pendapat pada 4 dokter. Nama kitabnya Ar-Rahmah fit Tibbi wal Hikmah, karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Ada di situ kisahnya. Bukan berarti salah kalimatnya, resepnya bisa bagus, tapi persoalannya Nabi tidak pernah mengatakannya. Nanti banyak hadis-hadis palsu beredar di sekitaran kita. An-nadhafatu minal iman, ya, kebersihan sebagian daripada iman. Pernah dengar hadis itu? Itu palsu. Ya, Masya Allah, nanti kita lihat. Abdul Somad LCMA, S1 sebelah kiri, S2 sebelah kanan. Ditanyalah dek uang langgam. Tradisi kami di kampung Eko, kalau ada orang meninggal, maka kami membayar solatnya yang tinggal pakai beras. Apa hukum membayar beras untuk orang mati? Tak dapat menjawab. Tak terbaca di LCMA tadi. Mohon maaf Pak, kamu tak bisa jawab. Ambo bawa balik ke Pekanbaru. Itulah pertanyaan yang paling berkesan dalam sejarah ambo. Dia tidak dapat menjawab. Balik Pekanbaru, buka kitab balik. Buka. Dapat dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab Imam Nawawi. Jadi kalau ada orang ateis aliran yang meyakini bahwa tidak ada Tuhan. Mana Tuhan itu? Tuhan tidak kelihatan, Tuhan tidak nampak. Saya hanya percaya kepada sesuatu yang saya lihat, yang saya sentuh, yang saya pandang, yang bisa dipegang. Itulah yang nampak, itulah Tuhan. Oke, kalau gitu ente jangan pakai masker, pergi masuk sana ke tempat orang kena COVID. Mana COVID itu? COVID tidak kelihatan. Bahwa Allah Ta'ala ingin menunjukkan, hei kamu yang hidup di zaman super canggih, yang tidak percaya kepada yang tidak terlihat oleh mata, hari ini kenapa kau percaya? Hari ini kau mau menutup mulut dan hidungmu hanya karena takut virus COVID yang tidak terlihat juga oleh matamu. Maka logika berpikirmu di mana? Apalah ta'qilun. Saya ingin bertanya Ustaz, nanti setelah kita berada di surga, lalu apa yang akan kita lakukan di sana selamanya? Bingung pula nih masuk surga. Nampak betul tanda-tanda tak masuk.
Orang di surga itu kenikmatannya mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala uzunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Main game aja kadang tak sadar 5 jam, betul? Apalagi dalam surga. La yadkhulul jannata ajuzun, orang tua tak masuk surga. Mendengar hadis orang tua tak masuk surga, datang nenek-nenek menangis. Kenapa kau menangis? Orang tua tak masuk surga. Kata Nabi, orang tua masuk surga, cuma nanti sampai di surga umurnya berubah jadi 30, 31, 32, 33. 30, 31, 32, 33. Masuk akal. Bayangkan kalau masuk surga umur 70, dikasih kacang goreng. Masuk surga kalian umur 70, dikasih bidadari. Mau diapain? Pak Ustadz, katanya jodoh adalah cerminan dari dalam diri kita. Bagaimana cara kita mendapatkan jodoh yang soleh? Macam mana engkau? Begitulah jodoh. Kalau kau sholat subuh jam 7, binimu jam 8. Oh, minta bini yang soleha, kaya, cantik, beriman. Oh, tak sembahyang. Sembahyang sholat Idul Fitri pun masbuk. Mana? Tak sesuai. Oleh sebab itu yang sekarang belum menikah, perbaiki dirimu, taubat nasuha, at-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang taubat dari dosa-dosanya seperti orang yang tak berdosa. Sebab itu mudah-mudahan yang sudah hijrah menggabungkan diri dengan komunitas hijrah, mudah-mudahan dipertemukan dengan jodoh yang baik-baik. Andai kita berjumpa dengan Rasul dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu apa yang pernah kita lakukan, dan setiap di antara kita adalah orang yang paling mengenal dirinya masing-masing. Apa yang kira-kira akan kita lakukan? Mungkin kita akan bersembunyi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita akan lari dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita akan berada di pojokan sana hanya memandang yang mana Rasulullah, yang mana Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Umar bin Khattab. Saya malu, saya tidak pantas untuk duduk bersama mereka. Banyak orang-orang soleh yang di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara saya siapa? Saya adalah makhluk yang hina yang penuh dengan dosa. Bahkan ada satu amalan, kalau kita baca amalan ini, insya Allah kita waktu mau meninggal dunia dijemput sama Rasulullah. Ya, ini saya pernah jelasin kalau ingat antum. Barang siapa yang istiqamah baca ini, tawalla qabdhu ruhi al-Mustafa SAW. Yang bakal jemput ruhnya dia, ngurusin ruhnya dia adalah Rasulullah. Itu cuma sekali jelasin tuh sama Habib Muhammad Falak juga. Jadi disebutin nama Habib Zain bin Smith di kitab beliau itu. Ijazah dari Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus. Itu bacaan setiap hari, baca as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi qallat hilati adrikni ya Rasulullah, baca 116. Terus assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh 116. Terus baca ana fi jahi Rasulillah 116. Kalau orang istiqomah baca itu, istiqomah, nanti waktu mau meninggal dunia itu akan dijemput oleh ruhnya Nabi. Jaga kebersihan hati kita. Jangan prasangka buruk sama orang. Ya, saya maafkan semua orang bersih, bas cuma satu dia aja tuh saya nggak demen sama dia. Nah itu yang satu tuh, ya itu besok yang ngalangin kita masuk ke dalam surganya Allah Taala. Kalau kita meninggal dunia, di hati kita masih ada ganjel, benci sama satu orang, nggak tahu meninggalnya husnul khatimah atau su'il khatimah. Hati-hati, jangan meninggal tuh bawa penyakit hati masih ada dengki sama orang. Di belakang kita nih, itu tiap orang, tiap hari dilewati oleh malaikat Israel. Malaikat Israel natap wajah dia tiap hari 70 kali. Ini dia bukan orangnya, oh bukan. Tiap hari 70 kali malaikat Israel ngelongok wajah kita. Tiap hari 70 kali. Ini dia bukan, ini dia bukan. Ntar jam 7 pagi dia nih. Ini jam 8 pagi, ini sebelum subuh. Masing-masing begitu. Jangan sampai saat dicabut nyawa kita, hati kita ada dengki sama orang.